Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Organisasi Perdagangan Bebas khususnya CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Pengertian organisasi regional. Organisasi regional adalah organisasi internasional yang beranggotakan beberapa negara yang keanggotaannya ditentukan oleh batas wilayah. Pembentukan CAFTA ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Cina. Kemudian, CAFTA disepakati pada November 2001 dalam KTT ASEAN ke-7 yang diadakan di Bandar Seri Begawan di Brunei Darussalam. Di dalam CAFTA terdapat 5 bidang kunci yang disepakati untuk dilakukan kerjasama, yaitu di sektor pertanian, telekomunikasi, pengembangan sumber daya manusia, investasi antar negara, dan pembangunan di sekitar area Sungai Mekong di Vietnam. Menurut Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional RI 2010, tujuan ASEAN-China Free Trade Area adalah sebagai berikut. 1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara-negara anggota. 2. Mengadakan liberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem transparan untuk mempermudah investasi. 3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat. 4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara negara anggota. Negara anggota CAFTA adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Cina. Sejarah hubungan perdagangan ASEAN dan Cina. Hubungan antara negara-negara ASEAN dengan Cina secara umum sudah terjadi sejak lama, apalagi dengan negara-negara ASEAN secara individual. Hubungan itu sudah berjalin sejak bangsa Cina mulai berdiaspora dan menjelajahi berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Namun secara umum hubungan ekonomi serta perdagangan antara ASEAN dan Cina bisa dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama terjadi pada tahun 1960-an hingga tahun 1990. Hubungan antara ASEAN dengan Cina tidak berjalin dengan mulus pada awalnya. Pada tahun 1960-an, hubungan itu dimulai dengan kecurigaan masing-masing pihak terhadap satu sama lainnya. Cina yang notabene adalah bangsa komunis mencurigai bahwa hadirnya ASEAN di perpolitikan regional sebagai ancaman lain dari ancaman Barat. Hal ini dikarenakan beberapa negara anggota ASEAN menjadi bagian dari organisasi keamanan regional di bawah Amerika dan Inggris, seperti Collective Defense Treaty, yaitu Filipina, dan Southeast Asian Treaty Organization, terdiri dari Thailand, Filipina, dan Vietnam Selatan. Arah perubahan hubungan antara ASEAN dan juga Cina dimulai saat Deng Xiaoping membuat perubahan dalam politik dan juga ekonominya, dengan membuka kesempatan bagi investasi asing masuk ke Cina, sehingga langkah besar ini juga membuat Cina mulai mendekati ASEAN pada akhir 1970-an. Pada tahun 1974 hingga pada tahun 1975, Cina memulai hubungan diplomatiknya dengan beberapa negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, dan ini menjadikan awal bagi Cina untuk memulai interaksi dengan ASEAN. Pada saat Perang Dingin terjadi, hubungan antara Cina dan negara-negara Asia Tenggara diwarnai dengan isu keamanan mengenai ancaman secara tidak langsung diberikan oleh Cina dan juga pengaruh politik yang diberikan oleh Cina terhadap negara di dunia. Tahap kedua terjadi pada tahun 1991 hingga pada tahun 2001, di mana hubungan antara ASEAN dan Cina mulai berubah dengan cepat ke arah yang lebih positif. Hal ini didasarkan pada keinginan dari Cina untuk meningkatkan
memanfaatkan ekonominya atau economic consideration untuk mendapatkan kesejahteraan antara kedua belah pihak dengan cara yang harmonis melalui hubungan ekonomi. Hubungan baik ini dimulai dengan Cina yang berupaya untuk bergabung di dalam forum dialog resmi ASEAN dan membentuk berbagai perjanjian bilateral tentang perdagangan dan investasi. Tahap ketiga pada tahun 2002 hingga tahun 2007, di mana dilakukan negosiasi dan dibentuk kerangka kerjasama yang lebih komprehensif di dalam perjanjian CAFTA, mulai disetujui oleh kedua belah pihak ASEAN dan Cina, yang kemudian disetujui pada tahun 2010 akan memulai dilaksanakan area perdagangan bebas antara ASEAN dan Cina. Dampak positif dari CAFTA adalah pemberitahuan CAFTA menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk lebih mudah memasuki pasar domestik Cina dan ASEAN, dan menjadi motivasi bagi Indonesia untuk menciptakan produk masyarakat yang kreatif dan kompetitif secara ekonomi. Dampak negatifnya adalah meningkatnya pengangguran karena adanya PHK, perusahaan untuk mengurangi beban tenaga kerja akibat berkurangnya permintaan, dan barang Cina dan terkenal murah sehingga menurunkan penjualan hasil produksi dalam negeri. Dan terakhir, menurunnya industri manufaktur Indonesia karena kalah bersaing dengan produk Cina. Sekian dari kami. Jika ada materi yang kurang tepat penyampaiannya dan kata yang salah, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.